Hai, kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Petrus Wirusa Maraga dengan NIM F1032231006. Saya Nabi Istiqomah dengan NIM F1032231016. Saya si Venus Rofi dengan NIM F103231013. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi teori belajar sibernetika dan keterampilan mengajar. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian mengenai teori pembelajaran sibernetika. Teori belajar sibernetika berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan informasi. Teori ini mempunyai kemiripan dengan teori kognitif, yaitu lebih mementingkan proses daripada hasil belajar. Sibernetika berasal dari bahasa Yunani, yaitu steersman, yang berarti pengemudi. Ada lagi yang menyebutnya sebagai kybernets, yang berarti pilot, jurumudi, kemudi, atau gubernur dalam pemerintahan. Baik, yang selanjutnya yaitu teori pemrosesan informasi dalam teori sibernetik. Fungsi pendidik atau guru ialah membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajarannya secara efektif dengan cara memfungsikan unsur-unsur pengetahuan atau kognitif peserta didik, mulai dari perencanaan, persiapan, dan melengkap stimulus yang penting untuk memasukkan simbolik atau informasi verbal, dan memasukkan referensial, objek atau peristiwa. Model pemrosesan informasi dalam teori belajar sibernetika berdasarkan pada 3 asumsi, yaitu yang pertama, antara stimulus dan respon terdapat suatu tahapan pemrosesan informasi yang masing-masing di tahapannya membutuhkan waktu tertentu. Kemudian yang kedua, stimulus yang diproses melalui tahapan-tahapan tadi akan mengalami perubahan bentuk dan isi. Kemudian yang ketiga, salah satu dari tahapan memiliki kapasitas yang terbatas. Dr. H. Muhammad Soleh Hapudin, 2021. Baik, selanjutnya teori belajar sibernetik pada kegiatan pembelajaran dapat menerapkan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan tujuan proses pembelajaran. Yang kedua, tentukan materi yang akan diajarkan. Yang ketiga, kaji sistem informasi yang terdapat dalam materi ajar. Yang keempat, tentukan pendekatan belajar yang sesuai pada sistem informasi algoritmik atau heuristik. Yang kelima, susun materi ajar yang berurutan sesuai pada sistem informasi. Yang keenam, sajikan materi dan bimbing siswa belajar sesuai dengan pola berurutan materi pembelajaran tersebut. Dari 3 asumsi yang mendasar tersebut, maka dikembangkan komponen struktur dan pengatur alur pemrosesan informasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sensori, memori atau sensor register, merupakan sel pertama kali informasi diterima dari luar. Yang kedua, short term memory atau STM, adalah bagian dari memori manusia, yaitu komponen kedua yang menyimpan informasi menjadi pikiran-pikiran. Kemudian yang ketiga, long term memory atau bisa disingkat menjadi LTM, merupakan bagian dari sistem memori manusia yang menyimpan informasi untuk periode yang cukup lama. Ada beberapa hal yang wajib diperhatikan oleh pendidik dalam menerapkan pembelajaran sibernetik. Adalah kemampuan awal peserta didik, perhatian, motivasi, persepsi, ingatan, lupa, retensi, dan transfer. Kemudian yang terakhir, kelebihan dan kekurangan teori sibernetika menurut Husama dan Pantiwati, 2016. Kelebihan pembelajaran dengan teori belajar sibernetik diantaranya adalah yang pertama, cara berpikir berorientasi kepada proses lebih menonjol. Yang kedua, penyajian pengetahuan memenuhi aspek ekonomis. Yang ketiga, kapabilitas belajar dapat disajikan dengan lengkap. Yang keempat, seluruh kegiatan pembelajaran terarah kepada tujuan yang ingin dicapai. Yang kelima, terdapat transfer belajar pada lingkungan kehidupan yang sesungguhnya. Yang keenam, kontrol belajar memungkinkan belajar sesuai irama belajar masing-masing peserta didik. Yang ketujuh, umpan balik informatif. Artinya,
memberikan rambu-rambu yang jelas terkait tingkat unjuk kerja yang telah dicapai dibandingkan unjuk kerja yang diharapkan. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya simpulkan untuk teori belajar sibernetik, dan untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh kedua rekan saya. Terima kasih. Untuk materi kedua kita yaitu keterampilan mengajar yang akan disampaikan oleh saya dan rekan saya Petrus. Yang pertama yaitu pengertian keterampilan mengajar atau A. Keterampilan mengajar merupakan salah satu komponen dalam pembentukan kemampuan personal seorang guru. Seorang guru yang profesional akan mampu mendemonstrasikan berbagai keterampilan mengajar secara utuh dan terintegritas dalam kegiatan belajar mengajar yang dikelolanya, sehingga pembelajaran berjalan secara efektif. Nah, menurut Hamalik, keterampilan mengajar adalah suatu tindakan yang tersendiri dan dapat diamati yang dilakukan oleh guru untuk mencapai suatu tujuan pendidikan khusus. Maksudnya adalah keterampilan mengajar merupakan keterampilan yang harus dipunyai oleh guru demi tercapainya tujuan pendidikan. Keterampilan mengajar merupakan salah satu aspek penting dalam proses pembuatan karena pada umumnya interaksi komunikasi lisan di dalam kelas didominasikan oleh guru. Oleh sebab itu, abilitas pembicaraan perlu ditingkatkan karena penjelasan yang diberikan guru sering tidak jelas bagi siswa dan hanya jelas bagi guru saja. Lanjut kedua atau B, prinsip-prinsip keterampilan mengajar. Yang pertama yaitu kesesuaian atau relevan. Kedua, kreativitas dan inovatif. Yang ketiga, ketepatan atau akurasi. Keempat, kemanfaatan. Kelima, kebangkitan perhatian motivasi. Dan keenam, menyenangkan. Untuk yang selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya Petrus. Kepada Rocky atas waktu yang diberikan kepada saya untuk melanjutkan bagian C tentang jenis-jenis keterampilan mengajar. Nah, keterampilan mengajar pertama yaitu bertanya. Keterampilan merupakan komunikasi antara siswa dengan guru. Bertanya sendiri merupakan usapan atau pertanyaan yang dilontarkan guru sebagai stimus untuk memunculkan menumbuhkan respon peserta didik dan guru. Nah, jenis-jenis bertanya sendiri yaitu bertanya secara langsung, bertanya secara umum, dan bertanya secara terbuka. Nah, dua, keterampilan menjelaskan. Nah, keterampilan menjelaskan atau keterampilan menjelaskan pembelajaran adalah keterampilan yang menyajikan informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antara satu bagian dengan bagian lainnya. Nah, selanjutnya keterampilan menggunakan variasi. Nah, keterampilan menggunakan variasi sendiri adalah cara guru untuk mengajarkan siswanya supaya siswanya itu tidak bosan dan gurunya tidak mengalami yang namanya situasi monoton Nah, selanjutnya yaitu perbedaan-perbedaan yang sengaja dibuat supaya lebih berkesan terhadap siswa dan guru itu sendiri. Selanjutnya keempat yaitu keterampilan memberikan penguatan sendiri atau recommendation merupakan tindakan atau respon terhadap suatu bentuk perilaku yang dapat mendorong munculnya peningkatan kualitas tingkah lakunya siswa yang bisa membuat mereka menjadi lebih disiplin. Nah, jenis-jenis penguatan yaitu penguatan verbal, penguatan gestual, penguatan dengan cara mendekatinya, penguatan dengan cara sebutan. Nah, yang kelima yaitu keterampilan terbuka dan menutup. Nah, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Nah, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran sendiri merupakan keterampilan dasar yang mengajar yang harus dikuasai dan dilatih oleh calon guru. Nah, supaya nanti saat melakukan pembelajaran lebih efektif dan efisien dan menarik. Nah, keterampilan belajar mengajar membuka yaitu keterampilan membuka pelajaran dengan kegiatan dilakukan oleh guru untuk mempersiapkan mental dan menimbulkan perhatian peserta didik. Nah, hal ini dimaksudkan agar peserta didik
terpusat pada hal-hal yang akan dipelajari supaya mereka siswa atau peserta didik kita ajar lebih mengerti dengan materi kita. Selanjutnya keterampilan menutup, yaitu guru harus bisa menutup dan mengakhiri kegiatan pembelajaran. Nah, yang dimaksud untuk memberikan gambaran seluruh tentang yang telah dipelajari peserta didik, mengetahui tingkat pencapaian peserta didik dan tingkat keberhasilan guru dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya yaitu keterampilan menggunakan media. Media pembelajaran sendiri adalah salah satu metode atau alat yang digunakan dalam kegiatan proses belajar mengajar. Nah, hal ini dilakukan untuk merangsang pola belajar, mendukung keberhasilan proses belajar mengajar, serta memungkinkan kegiatan belajar mengajar lebih menarik dan efektif untuk guru dan terhadap murid. Nah, selanjutnya itu keterampilan mengelola kelas. Nah, keterampilan mengelola kelas sendiri merupakan kemampuan guru dalam mewujudkan dan mempertahankan suasana belajar supaya lebih menarik dan optimal. Nah, tindakan mengelola kelas akan efektif apabila guru dapat mengidentifikasi dengan tepat hakikat masalah yang sedang dihadapi oleh siswa, sehingga giliran guru dapat memilih strategi penanggulangan yang tepat bagi siswa yang terkena masalah. Nah, dalam prinsip-prinsip pengelolaan sendiri ada beberapa, yaitu yang pertama keluasan, yang kedua kehangatan dan keantusiasan seorang siswa, yang ketiga variasi seorang guru, tantangan, dan tanamkan disiplin bagi siswa supaya mereka lebih optimal dalam belajar, serta menekankan hal positif terhadap siswa. Yang ke-8 yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Seorang fisik membentuk pengajaran ini, ia berusaha terbatas, yaitu berkisar 3-8 orang kelompok kecil dan seorang untuk perseorangan. Mengajar kelompok kecil dan perseorangan memungkinkan guru dapat memberikan perhatian terhadap setiap peserta didik, serta terjadinya hubungan antara guru dan murid supaya lebih akrab dan lebih mengenal antara guru dan murid tersebut. Nah, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan sendiri yaitu keterampilan dalam pendekatan pribadi supaya guru lebih dekat terhadap murid. Kedua, keterampilan dalam berorganisasi. Ketiga, keterampilan dalam membimbing belajar. Keempat, keterampilan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar. Nah, cukup sekian dari kelompok kami. Saya Petrus Leder bersama Remaraga beserta Nabil Istiqomah dan Rocky dan Silvianus Rocky mengucapkan terima kasih dan selamat sehat untuk kita semua. Singkat saja, seorang mahasiswa harus lebih giat belajar karena tidak semua orang bisa menjadi mahasiswa. Paham? Ini bisa dapat kami sampaikan pada materi kami pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Oke, sekian. Terima kasih. Dadah.